Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Halifah, Santi M, dan Siskayanti akan mempresentasikan strategi pembelajaran tentang teori-teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme dalam pembelajaran. A. Prinsip-prinsip belajar teori behaviorisme dan teori konstruktivisme dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila ia dapat menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip orang belajar. Dengan kata lain, supaya dapat mengontrol sendiri apakah tugas-tugas mengajar yang dilakukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip belajar, maka guru perlu memahami prinsip-prinsip belajar itu. 1. Prinsip-prinsip belajar teori behaviorisme. Menurut kelompok teori behaviorisme, manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungan yang akan memberikan pengalaman-pengalaman belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya rangsangan dan respon yang dapat diamati. Menurut teori ini, manipulasi lingkungan sangat penting agar dapat diperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan. Teori behaviorisme ini sangat menekankan pada apa yang akan dilihat, yaitu tingkah laku, tidak memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran manusia. Para ahli pendidikan menganjurkan untuk menerapkan prinsip penguatan atau reinforcement untuk mengidentifikasi aspek situasi pendidikan yang penting dan mengatur kondisi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa berhasil mencapai tujuan. Prinsip-prinsip teori behaviorisme yang banyak diterapkan di dunia pendidikan meliputi Hopkins, K.D. Stanley, J.C. 1987. Proses belajar dapat terjadi dengan baik bila siswa ikut dengan aktif di dalamnya. Selanjutnya, materi pembelajaran disusun dalam urutan yang logis, supaya siswa dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon tertentu. Dan tiap-tiap respon harus diberi umpan balik secara langsung supaya siswa dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya telah benar. Terakhir, setiap kali siswa memberikan respon yang benar, maka ia perlu diberi penguatan. 2. Prinsip-prinsip belajar teori konstruktivisme. Prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme antara lain bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta ajar. Mengajar adalah membantu belajar. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar. Kurikulum menekankan pada partisipasi, dan pengajar adalah fasilitator. Dalam teori belajar konstruktivistik ini, pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari sumber-sumber sosial yang terdapat di luar dirinya. Untuk mengkonstruksi pengetahuan, diperlukan peranan aktif dari orang tersebut. Pengetahuan dan kemampuan tidak datang dengan sendirinya, namun harus diusahakan dan dipengaruhi oleh orang lain.
Prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan adalah: yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Yang kedua, tekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa. Yang ketiga, mengajar adalah membantu siswa belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar. Yang kelima, kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. Yang terakhir, guru adalah fasilitator. Pada pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme, peserta didik harus aktif, atau baik mental ataupun fisikal, untuk memperoleh pemahaman. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mereka berusaha menemukan strategi dalam menyelesaikan suatu masalah. Interaksi sosial penting dalam rangka mengkonstruksi pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Dalam konstruktivisme, peran guru sebagai fasilitator atau pencipta kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mencari sendiri informasi, mengasimilasi, dan mengadaptasi sendiri informasi, dan mengkonstruksinya menjadi pengetahuan yang baru, berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi karena perspeksi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Berbeda dengan bentuk pembelajaran behaviorisme, pembelajaran konstruktivistik membantu siswa menginternalisasi dan mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif baru. Pendekatan konstruktivistik lebih luas dan sukar untuk dipahami. Pandangan ini tidak melihat pada apa yang dapat diungkapkan kembali atau apa yang dapat diulang oleh siswa terhadap pelajaran yang telah diajarkan dengan cara menjawab soal-soal tes atau sebagai perilaku imitasi, melainkan pada apa yang dapat dihasilkan siswa, didemonstrasikan dan ditunjukkannya. Selanjutnya B. Klasifikasi teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme dalam pembelajaran. 1. Klasifikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Menurut aliran behaviorisme, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Teori-teori belajar yang termasuk ke dalam behaviorisme diantaranya: yang pertama, teori belajar koneksionisme; yang kedua, teori belajar classical conditioning; yang ketiga, teori operant conditioning; yang keempat, teori systematic behavior; yang kelima, teori contiguous conditioning. Kedua, klasifikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme adalah dengan menggunakan bagan klasifikasi dikotomi mengelompokkan konstruktivisme yang berdasarkan tempat terjadinya konstruksi, fungsional atau sosial, dan tingkat objektivitas hasil pengonstruksian objek atau relatif. Perlu diingat bahwa pengklasifikasian ini bukan pengklasifikasian orang melainkan ide.
Klasifikasi teori belajar konstruktivisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, konstruktivisme individual, yang kedua, konstruktivisme sosial. Selanjutnya, C. Paradigma pembelajaran teori behaviorisme dan konstruktivisme. 1. Paradigma pembelajaran teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme atau tingkah laku. Penganut aliran ini adalah Thorndike, Watson, Clark-Holt, Guiter, Pavlov, dan Skinner. Berikut ini di antara pandangan-pandangannya. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau yang mungkin berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku itu boleh berwujud sesuatu yang konkret, dapat diamati, atau yang non-konkret, tidak bisa diamati. Menurut Watson, stimulus dan respons harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tak perlu diketahui. Namun tidak berarti bahwa semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Sedangkan menurut Clark-Holt, seperti yang dikutip Prasetyo, sangat terpengaruh oleh teori evaluasinya Charles Darwin. Keseluruhan fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga kelangsungan hidup. Dalam hal ini, kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Stimulus tidak harus berbentuk kebutuhan biologis. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung bersifat sentimental. Sebab itu diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan itu menjadi lebih langgeng. Menurut Guitry, seperti yang dikutip Prasetyo juga, percaya bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Menurut Guitry, suatu hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah kebiasaan seseorang. Program pembelajaran teaching machine, matrik, dan program-program lain yang menggunakan stimulus respon dan faktor penguat atau reinforcement merupakan program yang menggunakan teori Skinner. Secara singkat, dapat dideskripsikan berikut ini. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku. Siswa dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon itu dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati karena hanyalah stimulus dan respon. 2. Paradigma pembelajaran teori konstruktivisme. Dasar teori belajar konstruktivisme yaitu bahwa setiap individu mengonstruksikan atau membangun pengetahuannya sendiri. Beberapa prinsip belajar yang dikembangkan dari teori konstruktivistik antara prinsip belajar tuntas, prinsip belajar mandiri, prinsip belajar berbasis masalah, dan prinsip belajar kooperatif. Itu tadi presentasi kami dari kelompok 2 tentang materi teori-teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme dalam pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.